Baik, shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersuka cita bisa hadir di tengah saudara. Bulan Januari kemarin saya ada di tempat bapak-bapak yang menyanyi ya, benar ya? Ya, puji Tuhan bisa datang lagi sekali lagi di tempat ini di dalam acara kebaktian kebangunan umat dan seminar. Makasih buat Pak Pendeta dan juga seluruh majelis yang telah buka pintu buat saya di dalam pelayanan kita bersama. Baik Bapak Ibu, tema kita ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Saya berbicara tidak terlalu cepat ya, karena mungkin gaungnya ruangan akan membuat saudara akan kesulitan mendengar. Nah, temanya adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, dan dari tema ini diberikan Yohanes 20 ayat 26. Kita melihat Yohanes 20 ayat 26. Nanti semua ayat yang akan dikutip sudah ada di slide, cuma bisa lihat di sana. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Konteks dari ayat ini adalah peristiwa kebangkitan, bahwa Yesus yang dibunuh mati, disalibkan pada hari Jumat Agung itu, ternyata bangkit dari antara orang mati. Kubur tidak bisa menahan dia, maut tidak bisa menahan dia, sehingga dia yang dibunuh mati itu pada akhirnya dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ini sebenarnya adalah salah satu keunikan dari iman Kristen, karena tidak ada pendiri agama manapun, tidak ada tokoh manapun di dalam dunia ini yang pernah mati dan bangkit seperti Yesus Kristus. Memang ada orang yang mati lalu bangkit, tetapi mereka semata-mata dibangkitkan oleh Tuhan Allah atau dibangkitkan oleh Yesus sendiri, seperti misalnya Lazarus. Tetapi setelah itu mereka mati lagi. Tapi Yesus satu-satunya orang yang setelah mati dia bangkit dan tidak mati-mati lagi. Maka itu menjadi salah satu keunikan iman Kristen. Seorang yang namanya J.B. Hardy di dalam Countdown, dia membuat satu daftar. Dia berkata, makam Buddha berisi, makam pendiri agama lain berisi, makam Siddhartha Buddha berisi, makam Konghucu berisi, makam Muhammad berisi, makam Kristus kosong. Pendeta Stephen Cole berkata bahwa kuburan dari pendiri-pendiri agama itu berisi. Itulah sebabnya hati umatnya kosong. Tetapi kuburan Kristus itu kosong. Itulah sebabnya hati umatnya berisi. Amin. Maka kita harus bangga memiliki Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Tapi bukan hanya itu. Pada hari kebangkitan, sebenarnya saudara, waktu ayat yang kita baca tadi itu 8 hari kemudian, itu 8 hari dari hari Paskah, dan itu kena hari Minggu lagi. Tetapi sebelum itu, persis hari Paskah, hari Minggu kebangkitan, Yesus sebenarnya sudah muncul di sana. Lihat Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka dia yang bangkit berikan damai sejahtera. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Berarti pada hari kebangkitan dia memberikan damai sejahtera double. 2 kali damai sejahtera diberikan kepada muridnya. Sayangnya saudara,
Yang ada murid-muridnya cuma 10 orang. Karena satu sudah mati, Yudas Iskariot. Lalu yang satu absen, tidak hadir, yaitu Thomas. Maka semua dapat damai sejahtera double 2 kali. Thomas tidak dapat. Kenapa Thomas tidak dapat damai sejahtera? Karena dia hilang dari hari Minggu itu. Kita tidak tahu Thomas kemana. Mungkin Thomas terlalu sedih karena kematian Yesus. Tapi yang pasti, di dalam pertemuan itu, pertemuan Minggu itu, ada satu murid yang tidak hadir. Dan karena itu, waktu Yesus datang berikan damai sejahtera, Thomas tidak kebahagiaan. Berapa banyak saudara yang sering absen kebaktian, gak dapat berkat dari sana. Tapi syukur bahwa dalam hari Minggu berikutnya Yesus menampakkan diri lagi. Dan pada waktu Yesus menampakkan diri lagi, itulah Thomas sudah ada. Dan itulah ayat 26 yang kita baca. Sekali lagi Yesus datang menampakkan diri dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Berarti Thomas dapat 1 kali damai sejahtera. Tapi murid yang lain hari Minggu lalu sudah dapat 2 kali. Murid-murid yang lain 3 kali triple damai sejahtera. Thomas hanya 1 kali damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, kalau begitu kita bisa lihat bahwa Kristus yang mampu itu berikan damai sejahtera kepada para pengikutnya. Saudara-saudara, berbicara soal damai sejahtera, sebenarnya Kristus bukan hanya beri damai sejahtera saat dia bangkit, tapi bahkan dalam kedatangannya yang pertama pada peristiwa Natal, kita tahu bahwa itu beritanya adalah berita damai sejahtera. 750 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang Mesias itu. Dan bagaimana nubuat Nabi Yesaya? Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa dan kekal, Raja Damai. Lalu ayat 6, besar kekuasaannya ada, damai sejahtera tidak berkesudahan. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan bahwa dia akan memberikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Begitu juga Nabi Mika. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu ayat 4, dan dia menjadi damai sejahtera. Maka saudara, para nabi menubuatkan sebelum Yesus lahir pun, para nabi menubuatkan bahwa dia yang akan datang itu memang akan bawa damai sejahtera. Itulah sebabnya pada peristiwa Natal pertama, pada waktu Yesus lahir, para malaikat memberitahu dalam Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Berarti saudara lihat ini, sebelum Yesus lahir, para nabi sudah bilang tentang damai sejahtera. Pada waktu dia lahir, para malaikat bilang damai sejahtera. Dan pada waktu dia bangkit, dia sendiri datang pada para murid, memberikan damai sejahtera 3 kali. Maka kehadiran Yesus itu identik dengan kehadiran damai sejahtera. Kenapa? Yesus, atau boleh dikatakan misi Yesus adalah misi damai sejahtera. Kalau begitu, damai sejahtera itu sesuatu yang penting. Damai sejahtera itu sesuatu yang penting bagi dunia. Bahasa Ibrani adalah shalom. Dari shalom ini menjadi salem, salim, salam, sama salomo. Itu semua punya akar yang sama. Damai. Maka Yerusalem, kota damai. Walaupun Yerusalem tidak ada damai, tapi artinya adalah damai. Eirene dalam bahasa Yunani-nya muncul 90 kali dalam perjanjian baru. Sementara shalom muncul 200 kali di dalam perjanjian lama. Itu berarti saudara-saudara, damai sejahtera itu sesuatu yang penting. Kalau damai sejahtera tidak penting, para
nubuat tentang kehadiran Kristus yang membawa damai. Kalau damai sejahtera tidak penting, Natal tidak perlu ada berita damai sejahtera, dan Kristus sendiri tidak perlu berikan damai sejahtera pada waktu dia mati. Maka sebenarnya damai sejahtera itu sesuatu yang penting. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera bukan hanya tidak adanya peperangan atau tidak adanya pertikaian, tapi damai sejahtera mencakup ide tentang kesejahteraan, keutuhan, keharmonisan dalam berbagai relasi, baik dengan Allah, baik dengan sesama, baik dengan diri sendiri, baik dengan alam, semuanya keutuhan. Itulah damai sejahtera. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat seperti ini, maka tokoh utama di balik ide tentang damai sejahtera itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau begitu saudara-saudara, hari ini di bawah tema damai sejahtera di tengah keluarga, saya ingin berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita itu dapat damai sejahtera. Saudara, bagaimana caranya supaya kita, saya pribadi, saudara pribadi, dan keluarga kita, anak, istri, orang tua kita, semua keluarga kita bisa punya damai sejahtera. Saudara-saudara, saya berikan beberapa hal pada malam hari ini. Pertama, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera, nomor satu, kita harus memiliki Yesus. Kenapa kita harus memiliki Yesus? Saudara lihat, tidak ada tokoh lain di dalam Alkitab sebagai sumber damai sejahtera selain Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kalau orang punya Yesus dia punya damai sejahtera? Atau kalau saya balik, kalau orang tidak punya Yesus, mustahil dia punya damai sejahtera. Hanya orang yang memiliki Yesus di dalam hidupnya baru dia bisa punya damai sejahtera. Kenapa bisa begitu? Ada dua alasan. Alasan pertama, karena hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Saudara, semua kita adalah orang berdosa, dan Allah adalah Allah yang adil. Keadilan Allah mewajibkan dirinya menghukum orang berdosa. Allah yang adil tidak mungkin membiarkan orang berdosa tanpa dihukum. Kalau saudara lihat, ada di dalam hidup masyarakat, ada perampok, ada pencuri, ada pembunuh, tapi tidak dihukum oleh hakim. Saudara akan anggap hakimnya tidak adil. Karena sifat keadilan kita menuntut yang bersalah harus dihukum. Kalau Tuhan Allah itu Tuhan yang adil, dia harus menghukum orang berdosa, tidak membiarkan orang berdosa lolos. Di dalam Nahum 1 ayat ketiga dikatakan begini, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan tidak akan membiarkan orang bersalah lolos tanpa dihukum. Itulah keadilan Allah. Maka Tuhan Allah harus menghukum orang berdosa. Dan hukuman terhadap orang berdosa yang paling maksimal yang diberikan oleh Allah itu adalah hukuman masuk ke dalam neraka. Saudara, jangan pikir neraka tidak ada. Banyak orang sekarang berpikir neraka tidak ada, karena tidak ada orang yang pernah bisa melihat neraka. Tapi saudara tahu siapakah tokoh di Alkitab yang paling banyak bicara neraka? Bukan Nabi, bukan Rasul. Yang paling banyak bicara neraka itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga kalau neraka tidak ada, berarti Tuhan Yesus berdusta. Tapi kalau saudara percaya Yesus bukan pendusta, saudara harus percaya neraka itu ada. Di mana nerakanya? Itu sama dengan tanya, di mana surga? Surga dan neraka dimensinya berbeda. Maka kalau saudara pergi menjelajahi alam semesta, saudara tidak akan ketemu surga, tidak akan ketemu neraka. Karena yang dimensi fisik. Ketika orang pertama kali pergi ke bulan, naik pesawat, pakai tabung oksigen, lalu keliling-keliling bulan, dia cari-cari di mana surga, di mana neraka, tidak. Lalu begitu dia pulang ke bumi, dia mulai bikin cerita, saya sudah sampai ke bulan
oksigen keluar dari pesawat. Saya jamin Bapak langsung ke neraka. Memang tidak terlihat, tapi bukan berarti tidak. Sama seperti, apakah saudara pernah melihat listrik? Tidak. Apakah listrik itu segitiga, bulat atau logam atau segitiga? Tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka saudara bilang, kalau begitu listrik tidak. Coba pegang kabel tanya. Saudara akan sadar listrik aku. Karena itu neraka itu pasti ada, karena Tuhan Yesus bilang, dan Allah menghukum manusia berdosa di dalam neraka. Tetapi sekali lagi, Allah juga bukan hanya adil, tapi Dia mengasihi. Karena Dia mengasihi, itulah Dia mengirim pengganti bagi orang berdosa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus itulah yang pada akhirnya menanggung hukuman bagi orang berdosa, sehingga orang berdosa tidak lagi menanggung hukumannya sendiri. Dan selanjutnya, orang yang percaya kepada Yesus itu tidak lagi binasa, tapi diberikan hidup kekal. Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Ketika Sakeus percaya dan terima Yesus, ketika Sakeus memiliki Yesus dalam hidupnya, dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan. Sudah lihat baik-baik, apakah Sakeus sudah masuk surga? Belum, karena dia belum mati. Sakeus belum mati, tapi dibilang hari ini telah terjadi keselamatan. Berarti keselamatan tidak identik dengan surga. Keselamatan dimulai dari hari saudara terima Yesus. Kalau hari ini saya terima Yesus dan percaya Yesus, hari ini saya diselamatkan. Tapi apakah saya sudah masuk surga? Belum, karena saya belum almarhum. Tunggu kapan saya almarhum baru saya masuk surga. Berarti selamat itu dimulai hari ini, terus sepanjang hidup saya, lalu sambung waktu saya mati, sambung di surga. Maka keselamatan lebih hebat, lebih lebar, lebih luas dari surga. Nah, maka orang yang percaya kepada Yesus, punya Yesus, itu diberikan keselamatan. Bahkan Alkitab berkata, Dia memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, saya banyak ditawari orang, Pak, ayo masuk Islam. Saya bilang, no. Kenapa? Karena di dalam Kristen saya mendapatkan jaminan dari Yesus. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Apakah ada yang lebih pasti dari itu? Bagaimana saya lepaskan kepastian semacam ini? Lalu ganti dengan mudah-mudahan, kemungkinan, insya Allah, semoga. Tidak. Hanya Yesus yang bisa berikan kepastian semacam ini. Kalau begitu, jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, dengan adanya jaminan keselamatan ini, maka kita pasti kalau punya jaminan ini, pasti punya damai sejahtera. Kita tidak tahu, kita pasti binasa, tapi ternyata ada jaminan hidup kekal pada kita yang diberikan oleh Yesus. Tidakkah itu memberikan bahagia, memberikan damai sejahtera yang kekal kepada kita? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi di depan kita, tapi kita tahu siapa yang kita percaya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan ku kuasanya. Saudara, saya coba pikir, kalau saudara punya utang 50 juta pada siang, lalu utang lagi 100 juta pada CV, lalu 300 juta pada CJ, lalu 500 juta pada bank, lalu bank kasih kesempatan saudara sampai 30 Mei lunas. Kalau tidak, seluruh rumah dan harta benda tanah-tanah saudara disita semua.
saudara bisa tidur yang tenang. Ini hari tanggal berapa? Ya, tanggal 9. Tanggal 31 seluruh rumah saudara tanda-tanda semua disita, semua barang disita. Sementara utangnya begini banyak. Apakah saudara bisa tenang? Tapi bagaimana kalau memang rumah saudara akan disita tanggal 1 Juni, batas 30. Sekarang masih tanggal 10 bersama sebelum. Tapi tahu-tahu ada orang-orang datang, jangan saudara, jangan takut. Tanggal 30 saya lunasi seluruh hutang. Saya tanya, sudah tidur dan tenang? Saudara pasti tenang, hutang memang banyak, tapi ada jaminan. Jaminan itu bikin saudara tenang. Saya pernah pinjam mobil teman, lalu saya bawa mobil mewah, dan ternyata serempet dan spionnya patah. Dan saya takut sekali dan saya tidak enak sama sekali. Apa yang dikatakan teman saya kalau bayar berapa lagi ganti rugi berapa? Akhirnya saya datang kasih tahu teman saya serempet mobilmu, spionnya patah. Dia ketawa-ketawa saja, tidak masalah. Loh, kenapa spionnya patah kamu bilang tidak masalah? Dia bilang, karena mobilnya sudah masuk asuransi, jadi aman. Rupanya kalau ada asuransi, ada jaminan, itu aman, bikin tenang. Atau saudara, kalau saudara tahu kena penyakit tertentu, ke dokter operasi, dokter ini butuh 3 miliar, bisa tidur dan tenang? Tidak bisa. Tapi tiba-tiba berita datang, tenang, dibayar BPJS. Tenang? Tenang, ada jaminan. Jadi rupanya kita itu biasanya dalam hidup kita, kalau ada jaminan bikin tenang, ada asuransi itu bikin tenang. Nah saudara-saudara, kita ini butuh lebih daripada asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi kesehatan. Kita butuh sebuah asuransi keselamatan, asuransi hidup kekal. Dan yang begitu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ada seorang anak yang lahir tahun 1800, lahir dalam keluarga yang miskin. Bapaknya miskin, mamanya juga miskin, tukang cuci saja. Anak ini lahir dalam keluarga miskin. Lalu anak ini sakit demam, lalu berakibat pada sakit matanya juga. Karena orang tuanya miskin tidak bisa ke dokter, maka mereka panggil dukun kampung. Begitu dukun kampung datang periksa si anak, matanya dia keluar. Ini harus taruh bubur panas di biji mata. Ini bisa nyata. Akhirnya saudara, mereka masak bubur panas, buka biji mata itu anak dan tuang bubur di dalam mata. Bukan semua anak buta, ini anak. Dan buta dua-duanya. Maka pada umur 6 tahun, ini anak sudah buta total 2 biji mata. Sudah tidak bisa lihat apa. Beberapa saat kemudian bapaknya mati. Mamanya harus kerja cari duit, sehingga mamanya tidak bisa jaga dia. Akhirnya mamanya titip dia sama neneknya. Neneknya dengan setia mengajar dia membaca. Sebagai orang buta dia belajar membaca. Naik kuda, bikin puisi, main musik, neneknya ajar dia. Sampai akhirnya dia dewasa. Dalam satu kebaktian kebangunan rohani, dia terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Lalu dia mulai masuk sekolah orang buta. Karena dia pintar bikin puisi di sana, kemampuan berpuisi diasah. Lalu dia pintar main musik, sehingga dia akhirnya bikin musik. Dan setelah dia tamat, ada gereja yang membayar dia untuk membuat kira-kira 5 lagu di dalam 1 minggu. Maka setiap minggu dia bikin 5 lagu, setiap minggu 5 lagu, sampai dia mati. Dia meninggalkan 9.000 buah lagu. Dan lagunya dia masih banyak dinyanyikan sampai hari ini.
Serve in the arm of Jesus. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya. Itu ditulis oleh si bukan ini. Mampirlah dengan doaku, Yesus menebus. Itu si buta yang tulis lagu itu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Si buta itu yang tulis lagu itu. Terpujilah besar hikmatnya. Si buta itu juga yang tulis lagu ini. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Si buta itu yang tulis lagu ini. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dia lagi yang tulis. Ku perlukan Juru Selamat agar tanganku selesai. Dia juga yang tulis. Satu hari sebagai orang buta dia naik kereta api menuju satu tempat yang baru yang dia tidak tahu. Lalu muncul kekhawatiran. Saya orang buta pergi ke tempat yang baru, turun tidak tahu di jalan. Mau siapa bantu saya? Kira-kira bagaimana? Tapi si buta ingat, bukankah ada Tuhan bersama saya? Maka dia langsung ambil kertas dan bikin lagu di kereta api. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagi. Dan satu hari, sementara si buta memasak di dapur, ada tetangganya datang yang namanya Vebinet. Lalu Vebinet memainkan sebuah piano di dalam ruang tamunya si buta. Dan terciptalah sebuah musik yang bagus. Lalu Vebinet pergi kepada si buta itu. Coba dengarkan musik yang saya buat. Kira-kira musik ini, kalau kamu berikan kata-kata untuk lagu ini, kira-kira liriknya bagaimana? Dan dalam tempo yang kira-kira tidak sampai 5 menit, si buta itu langsung membuatkan lagu. Blessed assurance, Jesus is mine. Ku berbahagia, yakin Yesus ada di kemuliaan. Saudara lihat, dia buta. Waktu dia sudah terkenal, ada orang datang berkata bahwa mari operasi mata di Amerika, kamu pasti masih bisa lihat lagi. Tapi si buta berkata, tidak. Biarkanlah saya buta. Kenapa? Karena kalau saya mungkin tidak buta, mungkin saya tidak diberikan kemampuan semacam ini. Biarlah saya buta sampai mati dengan buta. Dan saya ingin kalau mata saya pertama kali terbuka, yang ingin saya lihat pertama adalah wajah Yesus Juru Selamat. Si buta itu adalah Fanny J. Crosby. Bayangkan saudara, dia buta dengan segala macam penderitaan, tapi dia bilang bahwa blessed assurance, Jesus is mine. Jaminan kekal kamu punya Yesus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kenapa saudara dia bisa bahagia? Karena Yesus berikan jaminan hidup kekal. Saudara, kalau tidak punya Yesus, tidak punya Juru Selamat. Dan kalau tidak punya Juru Selamat, siap-siap masuk neraka kalau mati. Sekarang saudara, saya tanya, kalau ada satu bom yang siap meledak, ikat di badan saudara, kasih timer 100, 99, 98, bisakah saudara hidup tenang? Lihat, masih 80, santai. Masih 60, santai. Tidak bisa, karena begitu bom meledak, kamu mati. Nah, kita ini setiap saat bisa mati. Tanpa Yesus, kita akan pergi ke neraka. Masuk neraka itu tidak tunggu Yesus datang kedua kali, tidak. Masuk neraka itu langsung saat mati. Tubuhnya masih tunggu Tuhan Yesus datang untuk penghakiman terakhir. Tapi jiwa atau roh langsung ke neraka. Maka kalau malam ini saudara mati, saudara akan pergi ke neraka. Bagaimana saudara bisa dapat damai kalau tiap saat bisa masuk neraka? Tapi kalau saudara punya Yesus, tidak peduli mati kapan, mati bagaimana, mati dengan cara apa, kalau punya Yesus ada jaminan hidup kekal. Orang berdosa yang tidak punya Juru Selamat tak mungkin punya damai sejahtera. Yesaya 48 ayat 22.
Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tidak ada. Yesaya 27. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang fasik adalah seperti laut berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang fasik. Tidak ada damai. Tidak peduli saudara beragama Kristen, kalau saudara tidak punya juru selamat secara pribadi, mati malam ini saudara pergi ke neraka. Kecuali saudara punya juru selamat yang berikan jaminan hidup kita akan mati malam ini, saudara pasti pergi ke surga. Karena itu kalau saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamat, mustahil ada damai di dalam hati saudara. Kecuali saudara punya Yesus dan punya jaminan hidup kekal, tidurlah dengan tenang. Mau mati kapan pun terserah. Itu ada damai. Karena itu saudara-saudara, suamimu juga, istrimu juga, anak-anakmu juga, orang tuamu juga, keluargamu juga. Kalau tidak, kamu sendiri masuk surga, istri anakmu masuk neraka. Binasa. Suamimu, orang tuamu masuk neraka. Karena itu supaya damai itu ada dalam keluarga, seluruh keluarga harus punya Yesus secara pribadi sebagai juru selamat. Dan saudara, yang bikin orang punya Yesus itu ada damai, bukan hanya jaminan keselamatan, tapi yang kedua adalah karena Yesus berjanji berikan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Yesus bukan hanya berikan jaminan hidup kekal. Jaminan hidup kekal sudah berikan kamu. Tapi dia memang menjanjikan secara khusus damai sejahtera. Saudara-saudara, Hendriksen berkata, dunia mungkin memberikan kesenangan lahiriah, kenikmatan jasmani, kehormatan, kekayaan, tapi tidak pernah bisa memberikan damai sejahtera di dalam hati. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti dunia berikan. Kalau dunia berikan, ada damai, tapi damainya bisa hilang seketika. Tapi Kristus memberikan damai yang tidak seperti diberikan oleh dunia. Saudara-saudara, damai yang Tuhan berikan bahkan mampu memberikan damai itu di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, persoalan hidup. Di Prancis pernah diadakan lomba melukis dengan tema damai sejahtera. Siapa yang bisa gambar dan waktu orang melihat gambar itu ada rasa damai, maka dialah yang kuat. Lalu saudara-saudara, ada satu gambar yang bagus sekali menggambarkan sore hari Pak Tani pulang. Kalau saudara lihat gambar itu seperti itu, Pak Tani pulang sore hari dari sawah. Rasanya lihatnya damai sekali. Tapi ternyata bukan gambar ini yang keluar sebagai doa. Gambar kedua menggambarkan nelayan yang baru saja tangkap ikan di sore hari. Rasanya teduh sekali, rasanya damai melihatnya. Tapi ternyata bukan gambar ini yang keluar sebagai pemenang. Yang keluar sebagai pemenang justru gambar berikut ini. Sudah lihat gambar apa itu? Ada yang menghantam, pohon hampir patah, angin ribut, pohon hampir patah. Tapi lihat di sana ada seekor burung yang tetap bertengger di sana. Badai datang, tapi dia tetap bertengger di sana. Kesulitan datang, problem datang, masalah datang, tapi dia tetap ada di sana. Dan itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai yang Tuhan berikan bukan membebaskan kita dari masalah. Masalah bisa ada, tapi ketenangan di dalam Tuhan itu tetap Tuhan berikan dalam hati kita. Ya, kenapa? Karena intinya adalah bukan karena kita terlalu kuat, tapi karena Tuhan berjanji bersama-sama dengan kita. Saudara, saya ketemu satu gambar di internet, bagus sekali. Saudara lihat gambar. Saudara bayangkan kucing itu bisa berjalan dengan tenang, padahal musuh ada di sekelilingnya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Maka kuncinya bersama dengan Yesus, Dia beserta dengan kita. Maka itu adalah kunci dari damai sejahtera. Kalau begitu saudara, damai sejahtera itu bisa kita dapatkan asal kita punya Yesus. Kenapa? Satu, Yesus berikan jaminan hidup kekal. Kedua, Dia sendiri janjikan damai sejahtera. Maka orang tidak punya Yesus tidak punya damai. Orang punya Yesus punya damai. Saudara-saudara, saudara butuh Yesus dalam keluargamu. Suamimu butuh Kristus. Istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, bapak oma butuh Kristus. Baru bisa damai. Tak hanya suami saja yang butuh Kristus, ada Kristus di hatinya. Istri tidak bisa dalam keluarga. Kalau orang tua punya Kristus, tapi anak-anak tidak bisa damai dalam keluarga. Kalau semua anggota keluarga saudara punya Kristus, terciptalah damai di tengah-tengah keluarga. Kalau begitu damai itu terjadi nomor satu, kalau kita punya Kristus. Karena itu saudara, yang belum punya Kristus, suku-suku kita ini banyak orang Kristen, tapi Kristen KTP saja. KTP-nya Kristen, dari nenek moyang kita Kristen, lalu kita kira kita sudah Kristen. Tidak. Banyak orang Kristen bukan orang percaya. Namanya tercatat di gereja, tapi tidak di dalam belajar Allah. Karena itu pastikan, kalau selama saudara jadi orang Kristen, belum ada momen saudara buka hati terima Yesus sebagai Juru Selamat, saudara nanti akan tetap masuk neraka. Karena ini jabatan tertinggi di dalam perjanjian waktu rasul, dan ada rasul masuk neraka, yaitu Yudas Iskariot. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa tidak? Bisa. Kalau pendeta bisa masuk neraka, majelis bisa tidak? Bisa. Kalau majelis bisa masuk neraka, jemaat bisa? Bisa. Jabatan rohani tidak menjadi keselamatan kita. Ada pendeta yang rajin berkhotbah, tiba-tiba mati dia mendarat di neraka. Lalu dia kaget, kenapa saya masuk neraka? Di jalan-jalan di neraka dia lihat ada teman pendeta lain. Pak pendeta, kenapa Pak pendeta juga masuk neraka? Mereka dua jalan-jalan lain, ketemu ketua klasis. Ternyata ketua kelas juga ada di situ. Loh, Pak ketua kelas, kenapa Bapak di neraka? Ketua kelas kan bos. Diam. Ketua sinode juga ada di sebelah. Berarti jabatan rohani tidak jadi jaminan sudah sekarang. Kecuali sudah punya Juru Selamat secara pribadi. Kalau saudara sudah punya Yesus sebagai Juru Selamat, syukurlah. Kalau belum, terimalah sebelum mati. Kalau sudah, istrimu sudah berdoa, suamimu, anakmu, orang tua sudah berdoa, maka beritakan Injil pada mereka supaya terima Yesus. Dan kalau sudah punya Yesus, jangan lepas Yesus ganti dengan yang lain. Jangan jadi mualaf. Kalau kamu punya jaminan keselamatan, sudah lepas jaminan ini, pergi ke sana supaya hanya mudah-mudahan sudah orang paling bodoh di dunia. Makanya saya bilang itu mana-mana itu tidak ada pernah orang pintar, bodoh-bodoh semua. Karena apa? Karena melepaskan emas yang di tangan, ganti dengan saya. Hanya Yesus yang bisa berikan jaminan hidup kekal. Hanya Yesus yang bisa berikan damai sejahtera. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya dapat damai? Yang kedua, jangan hidup dalam dosa. Saudara, memang waktu kita percaya Yesus kita diberikan damai. Tapi ingat bahwa damai itu bisa hilang kalau saudara hidup dalam dosa. Karena dosa menjadi penghalang persekutuan dengan Tuhan. Dosa membuat relasi dengan Tuhan jadi buruk. Dosa membuat doa-doa kita terhambat. Lihat Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan kamu ialah segala kejahatan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar ialah segala
jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Semua dosa itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Tuhan itu sumber damai sejahtera. Lalu kalau hubungan dengan Tuhan itu menjadi terganggu karena dosa, bagaimana bisa damai tetap ada di hati kita? Daud pasti orang percaya. Daud adalah orang percaya. Saya yakin bahwa damai sejahtera ada di dalam hati Daud. Tapi ketika Daud hidup di dalam dosa, waktu dia berzina dengan Batsyeba, dan dia tidak mengakui dosa itu, maka Tuhan akan cabut damai itu dari hatinya, sehingga dia hidup di dalam tertekan sekali. Saudara lihat Mazmur 32, 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, kata Daud, maksudnya dia belum bereskan dosa itu, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Maka tidak ada damai di dalam hati Daud pada waktu dia berdosa. Dia memang orang percaya, dia memang umat Allah, dia mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi dia, tapi dia jatuh di dalam dosa. Pada waktu dia belum bereskan dosa itu, Tuhan cabut damai. Saya berikan kata-kata dari Full Life. Ayat-ayat ini melukiskan penderitaan yang mendalam dan hukuman yang terjadi apabila dosa disembunyikan. Ketika Daud menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Allah, dia kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya: kesehatan, ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan perkenanan Allah. Sebagai gantinya dia mengalami rasa bersalah, siksaan batin sebagai hukuman Allah. Di dalam White Bible Commentary dibilang begini: siang atau malam dia tidak mengalami kelegaan selama dia tidak mau mengakui dosanya di hadapan Allah. Maka saudara mungkin sudah percaya Yesus, tapi kalau saudara masih tetap memelihara dosa dalam hidup saudara, jangan mimpi damai sejahtera itu ada. Sepanjang kita sembunyikan dosa kita dari hadapan Allah, padahal sebenarnya tidak ada yang bisa sembunyikan dosa dari hadapan Allah. Suami bisa sembunyikan dosa di hadapan istri, istri bisa sembunyikan dosa di hadapan suami, anak-anak dari orang tua dari anak-anak. Sepanjang kita sembunyikan itu, damai tidak bisa. Kenapa saudara tidak ada damai? Karena Tuhan bisa menghajar saudara dengan ambil damai itu. Tapi saudara, orang berdosa tidak akan mungkin ada damai kalau dia memikirkan kemungkinan bahwa tiap saat dosanya bisa terbongkar. Kalau ada pencuri itu tidak mungkin hidup tenang, karena dia pikir-pikir jangan sampai bagaimana kalau pencuriannya terbongkar. Si pembunuh tidak akan hidup dengan tenang karena memikirkan kemungkinan orang mengetahui pembunuhan yang dilakukan. Maka bagi orang fasik tidak mungkin ada damai sejahtera. Maka sebenarnya kunci untuk dapat damai sejahtera itu adalah selesaikan dosa di hadapan Tuhan. Bereskan dosa. Saudara, ada anak kecil, bapaknya pelihara bebek. Lalu satu sore, karena dia lagi latihan jepret pakai ketepel, lalu dia ambil ketepel, dia coba arahkan ke bebek bapaknya. Begitu dia plak, langsung batunya kena kepala bebeknya, mati bebeknya. Begitu bebeknya mati, dia takut bapaknya tahu. Akhirnya dia ambil bebeknya, dia buang di belakang batu sana. Lalu dia pikir aman. Diam-diam sembunyikan kesalahannya, dosanya. Setiap hari dia pergi ke sekolah bersama kakaknya, selalu dapat jatah uang jajan dari mamanya. Satu orang 5.000. Dia terima uang jajan mamanya, kakaknya juga terima. Sampai di sekolah, waktu dia ke tempat jajan, mau beli jajan, kakaknya bilang, "Adik, serahkan 5.000 buat kakak." Lalu si adik bilang, "Kenapa? Ini kan
kakak sampaikan pada bapak. Akhirnya dia takut. Dia stop 5.000. Besok lagi, pas hari istirahat kakaknya hanya menghadap 5.000. Waktu dia masih buka masak, kakaknya bilang, ingat bebek. Maka dia stop 5.000. Terus begitu setiap hari sepanjang minggu dia tertekan. Lalu dia pikir ini sampai kapan tertekan begini? Akhirnya dia pikir, mungkin lebih baik jujur sama bapak. Akhirnya dia datang, apa? Adik mau jujur? Ya, apa? Hari Minggu lalu adik jepret bebeknya bapak sampai mati. Adik buang di belakang batu sana. Adik mau minta maaf. Lalu bapaknya bilang, iya. Waktu adik jepret bebeknya bapak dan buang ke sana, bapak juga lihat. Hanya bapak menunggu saja kapan adik jujur. Dan setelah itu dia jujur. Besoknya waktu jajan kakaknya bilang bebek 5.000, bebek. Semua sudah beres. Tekanan tidak ada, rasa bersalah tidak ada, damai itu kembali ketika kesalahan dan dosa sudah diakui dan dibereskan. Karena itu kunci supaya bisa dapat damai sejahtera dalam hidup itu adalah jangan hidup dalam dosa. Saudara lihat begitu Daud berdosa, damai hilang. Tapi begitu dia mengakui dosa, damai itu kembali. Mazmur 32 ayat 5 dan 6. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadaku, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanda. Begitu Daud sudah mengaku, damai sejahtera ada. Ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak mengalami dan Tuhan. Karena itu saudara, bereskan dosa mungkin. Yang masih punya dosa favorit, bertobatlah. Yang masih bikin dosa di belakang-belakang istri, di belakang-belakang suami, di belakang orang tua atau anak, saudara tidak akan dapat damai sejahtera sepanjang mengakui dosa dan bereskan dosa. Keluargamu tidak akan ada damai kalau ada dosa yang disembunyikan. Damai sejahtera itu baru turun dalam keluarga kalau semua mengakui dosa dan belajar hidup di dalam kebenaran. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya ada damai? Jangan hidup dalam kekhawatiran. Saudara, kita ini hidup di dalam dunia dan seringkali merasa khawatir akan hidup kita. Ingat bahwa kekhawatiran itu menggerogoti sukacita kita. Kekhawatiran itu menggerogoti damai sejahtera kita. Bahkan kekhawatiran itu bikin hidup ini tambah susah. Lukas 10 ayat 21. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berarti kekhawatiran itu bikin susah diri sendiri. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 memberikan pengajaran tentang hal kekhawatiran. Dan di ayat 34 dia berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Apa maksudnya? Maksudnya begini, masing-masing hari itu ada susahnya, dan Tuhan sudah kasih kekuatan untuk pikul susah itu. Misalnya susah hari ini 50 kilo, Tuhan kasih kekuatan saudara pikul 50. Sanggup. Karena bebannya 50, kekuatannya 50, sanggup. Tapi kalau saudara mulai khawatir pada hari besok, saudara ambil 50 sekarang sama 50 besok, pikul hari ini sudah 100 kilo, padahal Tuhan kasih kekuatan pikul hanya 50, maka sudah double beban. Kalau saudara khawatir 1 minggu ke depan, saudara ambil 350 kilo, saudara khawatir 1 bulan, 1 tahun ke depan, makin banyak saudara khawatir. Beban yang saudara pikul itu hanya kekuatan hari ini, maka orang yang khawatir itu tidak mungkin tenang di dalam hidupnya.
Jim Hammond berkata, jika Anda menambahkan pada masalah hari ini kekhawatiran besok, Anda tidak memiliki energi yang cukup untuk menanganinya. Tapi Tuhan telah memberi Anda kekuatan yang cukup untuk menangani kekhawatiran hari ini. Karena itu janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu hanya bikin hidupmu tambah berat. Kekhawatiran itu hanya bikin kesusahanmu tambah banyak. Dan damai sejahtera hilang dari hidupmu ketika kamu khawatir akan hari esok. Seorang yang namanya Ron Gissar bilang, kekhawatiran membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kekhawatiran membuat kita menjadi lumpuh sebelum airnya benar-benar jatuh. Kekhawatiran menimbulkan berbagai masalah di mana kedamaian seharusnya justru berada. Karena itu saudara-saudara, hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Kenapa harus khawatir hari besok? Pemuda-pemuda berpikir mungkin hidup saudara bukan orang kaya, orang miskin, orang pas-pasan. Ya, mungkin saudara berpikir bahwa masa depanmu suram. Tapi asal saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, Dia sanggup memelihara kita. Maka kenapa harus kuat? Kekhawatiran kita tidak menambah apa-apa dari hidup kita. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kata Yesus, 1 hasta 45 cm. Kekhawatiranmu tidak bikin hidupmu lebih panjang 45 cm ke depan. Malah kekhawatiran itu memperparah hidupmu, menghilangkan damai. Kalau begitu, khawatir itu sering ada. Tapi kita boleh melakukan seperti kata Petrus, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Apa yang saudara khawatirkan dalam hidup kita? Kalau keluarga hidup dalam kekhawatiran saja, saya tahu bahwa kita seringkali mengalami begitu banyak kesulitan. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang memelihara kita, yang sanggup memberkati kita. Mengapa kita harus khawatir terhadap banyak perkara? Saudara, saya teringat satu cerita. Pada satu hari seorang dokter duduk makan bersama dengan teman-teman dokternya. Mereka dokter bedah. Lalu para dokter junior itu bertanya kepada sang senior, dokter, sepanjang Anda melakukan berbagai macam operasi manakah yang paling berat, yang sangat membuat Anda berkesan? Lalu dokter itu merenung dan dia berkata, ada satu peristiwa di mana saya harus membedah seorang anak umur 10 tahun. Dan kemungkinan untuk berhasil sangat tipis. 90% dia akan meninggal. Hanya kemungkinan berhasil hanya 10% untuk hidup. Dan itu membuat dia sangat takut. Dia sangat takut bahwa justru anak ini akan mati di tangannya. Tapi pada waktu operasi ini mau dilakukan, tiba-tiba anak kecil itu bertanya kepada dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Dokter bilang, apa yang kamu mau tanyakan? Lalu anak berkata, setiap malam sebelum saya tidur, saya selalu berdoa. Dan sekarang sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa? Dokter itu kaget. Dan dia bilang sama anak, silakan berdoa, Pak. Jangan lupa berdoa juga untukku. Lalu anak itu lipat tangan dan mulai berdoa. Dia bilang, Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik, berkatilah domba kecil rumahmu ini di dalam kegelapan. Kiranya Engkau dekat denganku, lindungi aku sampai datang sinar matahari besok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasi dia. Dan setelah dia amin, dia buka mata dan dia dokter, sekarang saya sudah siap. Saya bersedia. Dan operasi berjalan. Dokter itu selalu menangis. Dia mengoperasi anak kecil ini. Lalu dia angkat
hati dan kita berdoa. Dia bilang, Tuhan yang baik, Engkau boleh tidak mendengarkan, tapi dengarlah anak kecil ini yang begitu beriman kepadamu, dan bantulah aku menyelesaikan operasi. Dan operasi itu berjalan dengan baik. Dan anak Yesus. Hari itu dokter itu berkata kepada teman-temannya, memang akulah yang mengoperasi, membedah tubuhnya. Tapi keyakinan dan kepercayaan anak kecil kepada Tuhan sebenarnya telah mengoperasi hati saya. Saudara, kalau kita punya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Lagu Fani Kusnihani, sepanjang jalan Tuhan itu cukup itu. Kalau Tuhan bersama-sama itu cukup. Karena itu tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Kekhawatiran kedua ada sejahtera kita, tapi keyakinan dan kepercayaan pada kebenaran Tuhan memberikan damai sejahtera. Malam ini saya beritakan firman Tuhan kepada saudara. Damai itu baru ada kalau saudara punya Yesus sebagai juru selamat yang memberikan jaminan keselamatan dan berikan damai. Damai itu ada kalau saudara melepaskan dosa-dosa dan bereskan di hadapan Tuhan. Damai itu ada kalau saudara serahkan segala kekhawatiran hidup pada tangan Tuhan. Damai itu ada bagi keluargamu kalau tiga hal ini ada. Mari kita berikan kepada Tuhan. Saya beri kesempatan beberapa menit untuk merenungkan firman. Kalau saudara jadi Kristen tapi belum pernah punya Yesus sebagai juru selamat, belum pernah buka hati untuk terima Yesus, malam ini buka hati untuk undang Dia. Katakan, Yesus, aku memerlukanmu sebagai juru selamat. Aku orang berdosa yang harus dikasihi. Aku orang berdosa yang harus masuk neraka. Aku butuh jaminan hidup kekal dari Engkau. Masuk ke dalam hati. Aku mau menyambut Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan. Kalau saudara punya banyak masalah dalam hidup, tantangan dan kesulitan, Yesus itu berjanji memberikan damai yang tidak seperti diberikan oleh dunia. Dia mampu memberikan ketenangan di tengah-tengah kesulitan. Sudah menerima Yesus.